Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku kan bermazmur, aku kan bernyanyi. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku kan bermazmur, aku kan bernyanyi. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Selamat pagi anak-anak kami di rumah. Apa kabarnya? Bapak berharap semua dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, kita mau datang kepada Tuhan lewat ibadah teduh pagi kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk setiap kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar firman Tuhan lewat teduh pagi kami. Tuhan yang menolong dan menyertai kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 disambung dengan Yesaya 16 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Bapak akan membacakannya untuk anak-anak kami di rumah. Ucapan ilahi terhadap Moab. Ucapan ilahi tentang Moab, sungguh dalam suatu malam Ar Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Sungguh dalam suatu malam Kir Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Putri Dibon naik ke bukit-bukit pengorbanan untuk menangis. Moab meratap karena Nebo dan karena Medeba. Di situ semua orang menggundul kepalanya dan memotong janggutnya sebagai tanda berkabung. Di jalan-jalan orang berlilitan kain kabung di atas soto dan di tanah-tanah lapang. Sekalian meratap sedang air mata bercucuran. Hesbon dan Eleale meraung-raung, suara mereka kedengaran sampai ke Yahas. Sebab itu orang-orang bersenjata di Moab berseru-seru, jiwanya pun gemetar. Aku berteriak karena Moab, pengungsi-pengungsi sudah sampai ke Joar, ke Eglat Selisia. Sungguh orang mendaki pendakian Luhit sambil menangis, dan di jalan ke Horoanim orang berteriak karena ditimpa bencana. Sungguh air di Nimrim menjadi kering dan tandus, dan rumput sudah kering, rumput muda sudah habis, tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan hijau. Sebab itu segala harta yang mereka tumpuk dan segala yang mereka simpan, mereka bawa ke seberang sungai Haran. Sungguh teriak itu akan kedengaran di seluruh daerah Moab. Ratapnya terdengar sampai ke Eglai, bahkan sampai ke Beer Elim. Sungguh air Dibon telah penuh dengan darah, tetapi yang menimpa Dibon akan kutambah lagi, yaitu singa menerkam orang-orang yang terluput dari Moab dan yang tersisa di tanah itu. Ayat yang ke-16, mereka mengirim anak domba kepada pemerintah negeri dari Sela melalui padang gurun ke gunung Putri Sion, seperti burung yang lari terbang dan isi sarang yang diusir. Demikianlah anak-anak perempuan Moab di tempat-tempat penyeberangan sungai Arnon. Berilah nasihat, pertahankanlah hak, jadilah naungan yang teduh. Di waktu rembang tengah hari, sembunyikanlah orang-orang yang terbuang. Janganlah kianati orang-orang pelarian. Biarkanlah orang-orang yang terbuang dari Moab menumpang padamu. Jadilah tempat persembunyian baginya terhadap si pembinasa. Apabila pengakahan sudah berakhir, pembinasaan sudah lewat, dan orang lalim sudah habis lenyap dari negeri, maka suatu takhta akan ditegakkan dalam kasih setia, dan di atasnya dalam kemah Daud akan duduk senantiasa seorang hakim
yang menegakkan keadilan, dan yang segera melakukan kebenaran. Demikianlah pembacaan renungan doa teduh pagi kita hari ini. Anak-anak kami di rumah, tema hari ini menceritakan bagaimana kesombongan itu dapat membinasakan, bahkan menghancurkan diri kita, pribadi seseorang ketika bertahan di dalam kesombongan. Cerita ini menggambarkan bagaimana Moab, negeri Moab yang dibinasakan oleh Allah. Moab memiliki kedekatan dengan bangsa Israel karena dia dari keturunan Lot. Artinya Moab mengenal hukum Israel. Tidak hanya hukum Israel, dia juga mengenal Allah Israel. Tetapi kenapa Allah membinasakan Ar-Moab, kota yang penting, dan Kir-Moab pada malam hari? Bahkan saking mengerikannya Allah murka kepada mereka, Musa menjerit di ayat 2 dan sampai ayat 9 kita lihat. Artinya Allah begitu marah kepada orang-orang yang mempertahankan kesombongannya, menganggap diri paling hebat, tidak membutuhkan Allah. Sehingga Allah membinasakan kota Ar-Moab dan Kir-Moab. Lalu kita mau melihat bagaimana mereka setelah dibinasakan, dihancurkan, mereka lari ke bukit-bukit, bukannya minta ampun kepada Allah, tetapi mereka malah menyembah berhala. Mereka malah menyembah dan menyeleweng, percaya kepada berhala bukan kepada Allah pencipta langit dan bumi. Artinya apa, anak-anak kami di rumah? Firman Tuhan begitu tegas mengingatkan kita untuk tidak menganggap diri kita paling hebat, menganggap diri kita paling wow, menganggap diri kita paling mantap dan kuat. Karena peristiwa kejadian Moab, negeri kota yang paling penting yang dibinasakan Allah pada malam hari, yaitu Ar-Moab dan Kir-Moab, negeri kota yang sangat bagus di Moab pada saat itu. Artinya apa, anak-anak kami di rumah? Kalaupun kita memiliki kehebatan, kelebihan, keunggulan, jabatan, posisi, dan lain sebagainya, itu semua hanya karena anugerah Allah. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Mensyukuri. Justru seharusnya kita sebagai orang-orang percaya menolong orang-orang yang di sekitar kita. Kalau kita mungkin punya kehebatan, mungkin keahlian di bidang-bidang lainnya, mungkin itu di bidang seperti siswa kan dalam menangkap pelajaran matematika mungkin dia lebih cepat daripada teman-temannya. Di situ kita bisa menolong teman kita, bisa mengajari teman-teman kita, saling berbagi. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, ternyata Allah tidak menginginkan kita untuk menjadi pribadi yang sombong, yang hanya mengandalkan kekuatan dan kehebatan kita sendiri. Ingat, semua yang kita punya, yang kita miliki, semua sumbernya dari Allah. Maka siapalah kita di hadapan Allah? Tidak ada yang patut kita sombongkan. Justru lewat apa yang kita punya, kita memuliakan Allah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Rendah hati, merendahkan apa yang kami punya, karena kami bukanlah siapa-siapa kalau bukan karena anugerah Tuhan. Tapi ajar kami untuk boleh bersyukur dan saling berbagi, bahkan tidak menyombongkan diri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sehat untuk anak-anak kami di rumah, tetap semangat kembali beraktivitas di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.